Shalom, selamat malam. Bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas satu ayat yang kita ambil dari Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-14. Ya, Yakobus pasal 4 ayatnya 14. Oke. Saya akan membacakan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ketika kita berpikir tentang ayat ini, ketika kita membaca ayat ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Tentu ketika kita membaca ayat ini yang kita pikirkan adalah bahwa hidup manusia itu singkat. Hidup manusia itu seperti uap. Ya, hidup manusia itu sangat singkat. Maka karena hidup kita itu singkat, tidak ada gunanya kita itu menyombongkan diri. Ya. Saya rasa kita pernah mendengar atau kita pernah terkejut tentang keberadaan orang lain atau orang yang kita kenal. Ya. Beberapa hari yang lalu kita masih bertemu dengan orang tersebut, lalu beberapa hari kemudian kita sudah mendapat kabar duka tentang orang itu. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa memang hidup kita itu singkat, bahwa syarat untuk kembali kepada Tuhan, syarat untuk meninggal tidak ada. Sakit tidak. Banyak orang sakit bisa sembuh juga. Banyak orang sehat tapi cepat meninggal. Nah, jadi syarat untuk meninggal itu tidak ada. Itu sebabnya ayat ini mengatakan bahwa hidup kita itu singkat. Jadi yang saya ingin maksudkan di sini adalah baiklah kita berjuang. Karena hidup kita singkat, kita harus memikirkan hidup kita. Kita harus menyadari keberadaan kita, kemana kita setelah mati. Untuk itu, karena kita menyadari hal ini, kita memiliki Tuhan yang memberikan jalan bagi kita. Ya, memberikan jalan bagi kita. Nah, itu sebabnya Tuhan sudah mati bagi kita, menyediakan jalan bagi kita. Maka fokuslah untuk Tuhan. Kita harus semakin memberikan waktu kita, memberikan hidup kita, memberikan segala sesuatunya untuk Tuhan. Saya membuat catatan kecil seperti ini. Jika surga adalah tujuan hidupmu, kenapa kamu tidak fokus ke sana? Sebab setelah hidupmu berakhir, apa yang kau miliki tidak ada yang kau bawa. Hiduplah seakan-akan itulah hari terakhirmu. Ayat ini mengingatkan kita, tulisan ini mengingatkan kita bahwa kita semua ingin sampai ke surga. Nah, kalau kita ingin sampai ke surga, kita jangan fokus untuk dunia ini. Maksudnya adalah kamu jangan menghabiskan waktu hidupmu hanya untuk mengejar fasilitas atau kekayaan dunia, lalu kamu menomorduakan Tuhan. Ya. Tuhan tidak bisa menjadi nomor dua. Tuhan harus menjadi yang terutama. Tuhan harus menjadi segalanya bagi kita. Jadi ketika Tuhan kita jadikan segalanya, tidak ada yang nomor dua. Ketika Tuhan kita jadikan segalanya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, Tuhan semua. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, saya akan bukakan ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 31. Apa yang dikatakan? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, baik kita makan, baik kita minum, baik kita melakukan segala aktivitas apapun, kita harus melakukannya itu untuk kemuliaan Tuhan. Maksudnya apa? Kita harus melakukan itu semua untuk Tuhan. Jadi kita tidak memiliki kepentingan untuk meraih cita-cita kita. Semua cita-cita kita untuk Tuhan. Ketika kita bekerja untuk Tuhan. Ketika kita makan untuk Tuhan. Hidup kita itu untuk Tuhan. Karena kenapa? Hidup kita adalah milik Tuhan. Yesus mati bagi kita. Yesus mati menebus kita.
ketika Yesus mati bagi kita, kita adalah milik Tuhan. Nah, jadi ketika kita memiliki kesadaran akan hal ini, baiklah, kita semakin memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa bekerja, bukan berarti kita tidak bisa meraih cita-cita kita, tapi ambisimu kamu harus letakkan di bawah kaki Tuhan. Ambisimu jangan kamu jadikan segalanya. Amin. Ketika ambisimu kamu jadikan segalanya, maka Tuhan menjadi yang terakhir. Nah, baiklah kita menyadari diri kita, karena kita memerlukan Tuhan dalam hidup kita, karena kita menyadari hidup kita itu singkat, karena kita menyadari hidup kita itu seperti uap. Mari kita semakin fokus untuk Tuhan. Demikian renungan kita malam hari ini. Semoga renungan ini bermanfaat bagi kita. Amin.